Kotaku, jumpa lagi nih. Kita ngangkot tetap dari Pekalongan, tapi kali ini kita kedatangan Korkot Kabupaten Pekalongan ya. Namanya Mbak Ratna. Selamat siang Mbak Ratna. Selamat siang Teh. Apa kabar? Sekali. Alhamdulillah. Baik Teh. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ya Allah. Sejak sekian purnama. Sekian purnama ini ketemu juga di dalam angkot ini. Mbak Ratna ngangkotnya kita pelan-pelan aja sambil bercerita Mbak Ratna, sejarah Mbak Ratna sebelum jadi Korkot tuh seperti apa sih sebenarnya? Iya. Perjalanan yang sangat panjang dan menyenangkan sebetulnya kalau saya pribadi ya. Jadi kalau kita bicara pendampingan program, ini kan sudah dimulai dari tahun 99 ya Teh. Mbak Ratna dari 99? Iya, dari UPP 1 ya. Oke, baik, 23 tahun. 23 tahun. Terlampaui. 23 tahun berarti di program mulai dari program awal ya? Iya, mulai dari program awal. Namanya waktu itu P2KP. Oke, P2KP terus kemiskinan perkotaan. nyambungkan UPP 1 2 ya di tahun 2002 kalau nggak salah ya kan gitu. Lalu di 2007 ada PNPM, Mandiri Perkotaan gitu kan. Lalu ada P2KP ya. P2KKP. Ya, P2KKP Kotaku sampai sekarang saat ini. gitu. Oke. Itu diawali dari langsung jadi Korkot gitu atau gimana? Enggak Teh. Jadi 99 itu fasilitator lapangan ya. Sampai pada 2004 ya. 2005 itu senior fasilitator, lalu 2006 itu Askot Mandiri, 2007 itu koordinator kota sampai sekarang. Gitu. Jadi perjalanannya 16 tahun jadi koordinator kota kan gitu ya. 14 tahun mendampingi di Kota Pekalongan dan 9 tahun ini di Kabupaten Pekalongan. Luar biasa ya. 23 tahun di lapangan dengan kegiatan yang hampir sama ya, gitu. Apa sih yang dialami, sukanya, dukanya, terus kenapa sih sampai saat ini bertahan 23 tahun di pekerjaan seperti pendampingan pemberdayaan. Sekarang tuh lebih ke orientasi penanganan kumuh ya di Kotaku itu ya. Apa sih yang membuat Mbak Ratna memilih bertahan sampai 23 tahun di sini? Iya. Jadi kalau kita lihat dulunya ya Teh ya. Saya dulu itu waktu kuliah kan itu ngambil jurusannya kesejahteraan sosial gitu ya. Di FISIP ya. Apa ya pekerjaan yang mungkin cocok gitu kan dengan kesejahteraan sosial gitu. Nah, ketika tiba-tiba ada program ini gitu, kok merasa cocok gitu loh ya, merasa senang gitu ya, merasa ini seperti kita main-main diberikan wadah untuk ketemu dengan relasi yang luar biasa banyaknya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya pribadi sampai sekarang gitu, kenal dari kalangan bawah sampai dengan kalangan atas gitu ya, dengan segala tantangan, dan tantangan itu menjadi menyenangkan, menjadi kayak hidupnya kita setiap saat kan gitu. Tantangan itu menjadi hidupnya setiap saat. Kalau nggak ada tantangan jadi nggak hidup gitu. Iya, rasanya kayak jadi biasa. Kurang kan gitu. Jadi kayak jadi tambah semangat itu ya. Itu sih yang saya rasakan. Jadi pekerjaan yang menyenangkan itu apa ya? Saya merasakan ini saya merasakan itu gitu loh. Jadi bekerja tetapi bahagia. Bekerja bahagia walaupun sudah 23 tahun tetap bahagia ya. Kalau sesuatu yang dialami yang berkaitan dengan tantangan tadi, misalnya sesuatu yang sulit atau apa gitu, pengalaman yang itu ada nggak? Pastinya ada. Pastinya misalnya setiap saat, setiap waktu nggak mungkin akan mulus-mulus saja. Betul, gitu ya. betul. Karena ini dinamis sekali ya program ini ya, baik dalam pengelolaan teamwork, ya kan. Kadang-kala kita ketemu dengan personal yang sulit, sulit untuk satu visi dalam teamwork kan seperti itu ya. Gitu. Lalu juga di penampingan Pemda juga sama kan Teh. Nah itu menjadi tantangan-tantangan. Akhirnya dari pengalaman yang panjang ini kita menjadi semakin tahu goalnya Korkot itu kan adalah semakin lama itu harus punya teamwork yang nyaman gitu untuk bekerja kan gitu. Nah kunci-kuncinya itu
belajar dari pengalaman. Oke. Kita mengetahui titik-titik karakter teman-teman. Lalu pendekatan personalnya harus dilakukan. Ya ini harus seperti ini kan, seperti itu ya Teh ya. Kan ini harus didekatkan dengan korkot kan kayak gitu ya. Nah itu yang terus kita bangun kan seperti itu, sehingga yang sulit di awal-awal pasti kita mengalami Teh tim yang sulit dalam proses pengendalian, tapi semakin waktu gitu semakin panjang ini saya kira udah mendapatkan tim-tim yang kayak tim-tim yang impian juga kan kayak gitu. Kalau di tingkat Pemda tantangannya pasti adalah Pemda ini kan ini ya Teh ya, kadangkala kita ketemu pejabat itu yang mungkin ada yang open minded ya terhadap program. Tapi ada juga ya pastinya susah. Iya kan? Gitulah susah. Kalau yang susah tuh gimana caranya? Iya. Kalau kita ketemu dengan kadangkala titik-titik yang sulit seperti itu, kita mengikuti tidak instan memaksa kan gitu loh. Kan gitu loh. Tapi membangun kedekatan sesuai dengan ini pembawaannya kan gitu loh. Jadi pendekatan personal dulu gitu ya. Iya, kalau dia beliau nggak suka yang resmi-resmi, pasti kita harus masuk yang informal. Misalnya makan siang bareng gitu. Teh mungkin nggak langsung pekerjaan. Kita hadir di saat-saat suasana-suasana yang santai di kantor, kita ngobrol santai gitu. Akhirnya terbuka pintunya gitu, kita bisa masuk kan seperti itu. Oke, baik. Jadi ini geng kotaku, ini bagian kedua ya, kita ngomongin tentang pendamping lapangan. Korkot itu adalah koordinator kota ya, yang fungsinya memfasilitasi di level kota ya Mbak Ratna. Tadi Mbak Ratna bercerita bahwa berelasi dari level bawah sampai ke level atas gitu ya. Dan di tengah pendamping gitu ya, itu kan sebagai kesamping gitu ya, karena itu kan tim gitu. Nah yang di level atas tadi udah ceritain pendekatan-pendekatnya. Kalau di bawah masyarakat gimana tantangannya? Iya. Jadi kalau kita bicara misalnya saat ini saya ditugaskan di Kabupaten Pekalongan ya, itu kan karakternya kan ada pesisir, ada pegunungan gitu, dan ada dataran rendah itu. Jadi 3 itu. Ada 3 tipologi ya. 3 tipologi gitu kan. Ada 3 tipologi itu, dan itu berpengaruh ya. Kadang-kala masyarakat yang lebih pedesaan itu kan lebih mudah kan gitu terbuka gitu ya. Lebih mudah kan kayak gitu. Yang pesisir itu punya karakter yang agak-agak kenceng. Agak kenceng kayak gitu ya. Itu. Jadi terus SDM-nya kalau kita bicara Kabupaten Pekalongan karena industri gitu ya, batik dan lain sebagainya. Kan ini SDM-nya saya mohon maaf ya, rata-rata memang yang ada di aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu kan biasanya kalangan menengah ke bawah ya. Itu kalau Kota Pekalongan itu malah orang-orang yang menengah ke atas. Karena yang ke bawahnya di industri. Iya. Kalau yang di kan malah jadi juragan-juragan nggak punya waktu kan yang di bawah itu. Nah pastinya ya tadi itu kita harus tahu kondisi-kondisi seperti itu ya, kayak misalnya kalau kita di daerah-daerah pedesaan itu lebih mudah memegang tokoh-tokoh kunci yang ada di sana karena asal ada penggerak gitu kan. Bisa jalan gitu. Bisa jalan. Tapi kalau yang di perkotaan ini karena dia menengah ke atas dan dia juragan-juragan. Iya. Susahnya apa di mana? Iya, kalau itu rata-rata kan kalau di Kota Pekalongan yang saya rasakan 14 tahun saya di Kota Pekalongan itu malah misalnya kepala dinas tuh rata-rata kan jadi koordinator BKM loh. Oke. Iya. Saya ngerasain itu, jadi itu jauh lebih mudah kalau dibanding dengan yang kalangan menengah ke bawah. Karena dari sisi tadi untuk menyamakan ini dari pemahaman. Sisi betul, itu butuh effort yang lebih lebih telaten. Jadi sebenarnya yang di level kota itu lebih mudah dibanding yang di pesisir dengan di agak-agak kemana tadi ke pedesaan. Iya, kan kayak gitu. Jadi agak-agak butuh effort gitu. Jadi kita harus tahu titik kuncinya lah ya. Yang poinnya itu harus tahu titik kuncinya dimanapun gitu ya. Kalau yang pesisir seperti apa biasanya? Pesisir kan tadi karakternya agak keras gitu ya, Teh ya, kan kayak itu agak keras. Jadi kadang-kala kita menggunakan
perangkat-perangkat birokrasi kan seperti itu ya untuk melakukan pendekatan kan kayak gitu. Jadi sebetulnya pendampingan teman-teman itu senantiasa kita sampaikan, teman-teman itu kan pendamping masyarakat ya yang saat ini punya kekuatan, kekuasaan, kewenangan, kan anggaran segala macam itu kepala desa. Jadi bagaimana harus pendamping itu mampu mengambil hatinya kepala desa gitu. Nanti kepala desa untuk banyak merangkul ya, ada di depan lah karena tadi Pemda sebagai nakoda itu. Gitu. Jadi harus dekat sekali dengan itu gitu. Untuk yang karakter-karakter ini kan gitu, yang ini yang kita rasakan, kecamatan segala macam kita gunakan gitu. Oke. Terus tadi kan ini pendekatannya berbeda-beda nih. Apa yang pengalaman yang menyenangkan, yang menarik gitu dari selama pendampingan tuh biasanya dengan masyarakat? Sebetulnya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan ketika kita dekat sama masyarakat kan gitu ya. Jadi ketika kita datang itu energinya itu udah sangat positif kan Teh ya. Kita datang mereka sangat senang gitu ketika kita memasukkan beberapa tujuan-tujuan itu langsung disambut dengan satu ibaratnya inilah ya, jadi lebih mudah kan seperti itu kan gitu. Disambut dengan kopi gitu, teh manis gitu betul. ya. Betul serius gitu. Betul. Betul itu. Apa yang mereka punya seolah-olah itu ya punya durian dikasih, punya ini kan seperti segitunya itu. Ya. Iya, karena mereka merasa teman-teman selama pendamping itu bagian dari mereka. Kayak keluarga gitu ya. Kan gitu loh. Kalau punya acara atau apa kita diundang kan gitu ya. Karena bisa datang ke sini kan segala macam kan ya. Itu yang menyenangkan, kita sudah kayak dianggap keluarga mereka kan. Iya, makanya gitu. 32 hampir 23 tahun tuh betah di situ ya karena memang menyenangkan tadi ya. Sangat gitu. Menyenangkan ya. Oke. Baik, Mbak Ratna, menurut Mbak Ratna nih tantangan ke depan untuk keberlanjutan program ya, kan kita ngomong keberlanjutan program, kan tadi ada perangkat di masyarakat tuh BKM ya gitu, terus ada perangkat di kota itu Pemda, ada Pokja PKP dengan Pemda nih. Untuk menjamin terjadinya keberlanjutan apa yang harus dilakukan dan BKM ideal itu seperti apa menurut Mbak Ratna? Iya, sebetulnya proses keberlanjutan ini kan sudah lama kita mulai juga ya Teh ya, dengan apa ya, mendampingi Pemda dalam menyusun perencanaan kan. Sebetulnya kita sudah ngarahkan gitu ya, ada RP2 KPKPK kan gitu ya, ada Pokja PKP, ada Forum PKP gitu kan, itu udah ini ya. Lalu ada Perda Kumuh di masing-masing daerah kan, itu sebetulnya sudah arahnya itu sudah jelas, tetapi itu pun tanpa kita terus melakukan advokasi pada titik-titik kunci, itu nantinya hanya menjadi, kadang-kala kan menjadi dokumen-dokumen yang tidak bunyi gitu loh Teh, kan gitu loh. Gitu. Nah itu jadi kan kita harus tetap terus melakukan apa ya, selama kita ada, selama kita ada kita harus terus tetap membangun advokasi kepada titik-titik kunci Teh. Jadi kan membangun, sebetulnya tantangan Korkot itu yang saya rasakan itu adalah membangun ini keseragaman arah gitu loh Teh. Artinya gini, kita kan kalau Korkot itu kan masuk ke kepala daerah kan kayak gitu ya, ke dewan kan gitu ya, lalu ke pelaksana teknis ya gitu kan di masing-masing OPD kan seperti itu. Tantangannya kadang-kala pada level atas sudah oke semua, pada pelaksana teknis kadang-kadang berbeda, kurang cepat. Nah itu gimana caranya kalau udah nyampe gitu? Iya kan kayak gitu. Nah itu juga sering kita alami Teh kan gitu. Kita sering alami, jadi kita juga harus sering diskusi, entah kita seringkali kita yang kadang-kala membuat event-event juga gitu. Kotaku kadang-kala ya kayak seperti kita kumpul di mana gitu, membuat event, ada pertemuan tapi difasilitasi oleh kotaku gitu, OPD sama-sama kita diskusi kan kayak gitu, memberikan gambaran ini loh kotaku ini gitu. Jadi tidak hanya dari mereka, dari Pemda, kadang-kala kita harus ngalahi juga untuk membangun forum-forum kedekatan. Kita itu juga punya inisiatif gitu ya. Jadi untuk keberlanjutan program itu bagaimana arah yang sama gitu ya, antara dari pembuat kebijakan sampai ke
OPD teknis Iya, gitu sampai ya. kepada Termasuk OPD. tadi membunyikan RP2 KPKPK Iya, RP2 ya. KPKPK, karena Oke, itu ya. seringkali tantangan kita RP2 dari dulu. KPKPK itu apa? Semacam dokumen apa? Iya, itu kan sebetulnya adalah dokumen untuk memberikan arah terhadap pencegahan dan penanganan kumuh di kawasan perkotaan. Oke, jadi itu kan harus dikawal sebenarnya oleh pemerintah harus, kota ya. Iya. Karena itu dokumennya mereka kan, dokumennya Iya, kota. karena kumuh itu pastinya akan, kalau menurut saya Teh, kumuh itu pasti akan selalu ada. Di Iya. sini ditangani, nanti akan muncul tempat lain. lagi tempat lain Iya, gitu iya, loh. iya. Dan kita sangat tahu bahwa akar yang paling akar itu adalah PHBS kan, perubahan perilaku masyarakat, Hidup bersih dan hidup sehat bersih gitu dan ya. sehat kan gitu loh. Nah itu selain kalau PHBS itu nanti selain tantangannya ada di pemerintah kota, ada di masyarakat juga nih. Sangat. Gimana nih cara memampukan masyarakat melalui BKM nih, tantangannya ke depan seperti apa? Iya, iya. Jadi justru tantangannya itu kan tadi di masyarakat, partisipasi masyarakat itu ya Teh ya. Oke. Kita ini jangan pernah tinggalkan pemerintah desa kan kayak gitu ya. Yang tadi itu karena punya kewenangan, kekuasaan, anggaran segala macam gitu ya. Betul. Lalu juga BKM tadi kan seperti itu gitu. Untuk selalu teman-teman itu harus kuncinya inisiatif kreatif gitu loh Teh. Inisiatif gitu. kreatif kuncinya. Inisiatif kreatif, Oke. kan gitu loh, untuk ya tadi itu ada inisiatif untuk diskusi kumpul kan, rapat, melibatkan gitu. Iya. Koordinasi ke rumah, koordinasi ke ini gitu loh. Jadi salah satu hal yang ini kalau yang selama ini saya lakukan adalah kalau kita ingin ini menjadi gerakan bersama, kita sendiri juga harus terus bergerak. Oke, gitu. dari mulai dari kita harus bergerak kalau ingin gerakan bersama. Kalau kita mengharapkan yang lain bergerak, tapi Kalau kita nggak sendiri bergerak, diam. betul, sepakat saya. Oke, baik, ini menarik ya berbincang tentang pengalaman suka duka sebagai koordinator kota yang Mbak Ratna itu dimulai dari menjadi fasilitator dari tahun 99 sampai 2022, hampir 23 tahun. Ini kalau ditulis dibukukan itu pasti numpuk sebantal nanti ya. Ini tantangan juga buat Mbak Ratna untuk mencoba menulis lagi, kan podcast ini kan punya keterbatasan ya. Mbak Ratna nih sebagai penutup atau closing statement nih, apa yang mau disampaikan sebagai senior di program ini karena sudah 23 tahun di program ini, apa yang mau disampaikan kepada teman-teman ke geng kotaku nih? Ada sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pembelajaran pengetahuan bersama. Iya, sebetulnya yang senior itu kan sangat banyak ya Teh, di program kita itu sangat banyak gitu. Dan pengalaman itu adalah guru yang paling hebat gitu kalau menurut saya pribadi kan gitu loh ya. Ya itu. Jadi dari pengalaman itu kita sudah akan terlatih muncul strategi, muncul cara menghadapi situasi-situasi itu seperti apa gitu. Tapi kembali lagi bahwasanya ketika kita ingin mencapai tujuan program, bahwasanya ini nanti penanganan kumuh akan menjadi platform mainstream gitu. Ada kita atau tidak ada kita kan seperti itu ya Teh, yang kita harapkan kan seperti itu harus jalan semua. Nah selama kita ada ya kita terus melakukan proses-proses yang aktif untuk tadi itu bergerak gitu loh Teh. Gitu. Bagaimana kolaborasi itu tidak hanya jadi jargon, tetapi bagaimana gitu di setiap wilayah dampingan teman-teman di tim itu harus punya pilot. Gitu kan ya, bagaimana OPD diundang kan gitu loh, nanti dimasukkan di ini sama di tingkat kota juga sama gitu loh. Jadi bergerak terus kan gitu supaya orang lain juga bergerak kan kayak gitu. Nah itu jadi harus dimulai dari diri kita sendiri menjadi contoh dan menjadi teladan kan kayak gitu. Baik, rahasianya itu 23 tahun di lapangan bergerak mulai dari kita jadi contoh dan jadi teladan. Geng kotaku sudah nggak kerasa ini di ujung jalan, mau di pemberhentian ini kita harus berhenti dulu untuk ngangkut yang lain. Ini Mbak Ratna nanti silakan turun dengan hati-hati, lanjutkan perjalanannya, hati-hati di jalan. Ini ada kenangan dari kita ini bahwa Mbak Ratna sudah bersama kami, ngangkut bersama kami. Kami atas nama kru podcast mengucapkan terima kasih dan selamat. Ternyata nggak kerasa 23 tahun, 23 tahun guys.
nggak kerasa banget dan mudah-mudahan tetap semangat dan tetap sehat dan semangatnya menular kepada yang lain. Ini diperlihatkan di sini, ini tandanya teman-teman sudah ngangkot. Ini Mbak Ratna sudah naik angkot kami. Terima kasih Mbak Ratna. Dan ini juga bahwa Mbak Ratna sudah pernah ngangkot bersama kami. Silakan kaosnya biar sama dengan saya. Nah, diginiin Mbak, kayak saya gini di dada. Nah, jadi kalau teman-teman Bapak dan Ibu memiliki usulan di lokasi-lokasi dampingannya, silakan usulkan kepada kami di sini. Di Ngangkot Kotaku, jangan lupa di subrek ya, subscribe, like, komen ya, dan nanti akan dapatkan kaos seperti yang Mbak Ratna pegang. Terima kasih Mbak Ratna. Sami-sami. Iya, selamat siang dan sampai ketemu. Dah.